Nah, teman-teman, kali ini kita akan bertapa ke Padepokannya Mangtang. Ya, ya. Nih ngajak ini biar ketemu reunian, ya. Ayo, Pak Haji itu naik sepeda dulu katanya dari sini. Bener ya, berapa jam dari Jakarta? Sering sih naik sepeda. Oh, gila, sering. Bukan itu lagi. Awas, Pak. Sering. 3 jam. Lebih 3 jam. Kita sampai di puncak tuh biasanya ada jam 6 dari rumah, sampai puncak pas itu jam 11. Nah, kalau kesini kira-kira 2 jaman dari puncak. Seru gejot. Ya. Pantang. Kumaha? Nama? Tuh, dipanggilin langsung. Tuh, dipanggilin. Kangen kan? Gak tua-tua. Tua-tua. Awet. Tuh lihat tuh. Nah, nih lihat nih. Teman lama nih. Teman siapa yo? Ini yang paling muda loh. Aduh. Pantang. Ya udah, kita ngobrolnya di mana, Pantang? Bener, ya udah, nggak mau tempat Dari dulu. sini ke sana. Ya udah. Dari sini ke sini. Oke, mana yang paling bertuah dah? Ayo. Oh. Kita benar-benar dari ngumpul di sini barusan pada kata orang bintang, yaitu oke, kita perkenalan dulu masing-masing. Mungkin yang belum mengenal, start dari ujung aja dulu ya, atau dari sebelah saya keliling ya. Ini Pantang, orang bintang. Orang bisnismen loh, dagang loh ya. Ada Pak Haji, yaitu Pak Linten, sang penjernih kolam. Ada Ko Hai Hengki sebagai inspirator ya, komunikator super deh. Ada Mas Majid ya, artinya super untuk di relief. Wah, keren nih. Nah, kebetulan kita pembicaraan tadi barusan antara Pantang dengan Mas Majid, yaitu Pantang ini sebagai artinya memang bukan cuma seniman batu, bukan cuma pengrajin batu, tapi benar-benar seorang wira swasta, seorang pedagang. Ya, benar ya? Ya. Entrepreneur. Ya, kalau dulu masih pengrajin. Waktu saya coet dulu digorekin. Ya, Pendekar coet. Nonton nggak videonya? Nonton nggak? YouTube-nya? Bener. Cocok. Nah, kita lanjut. Nah, ini saya senang sekali, bahagia sekali karena bisa mempertemukan juga akhirnya ketemu lagi ya, reunian nih ya, jadi ya. Ini yang naik sepeda nih dulu katanya. Ceritanya gimana, Pak? Sepedanya ada. Sepeda masih ada. Digantung ya, Pak Ji? Enggak, ditaruh di bawah gini, sender. Saya dikasih satu. Masih ada dikasih. Masih ada ya? Masih dipakai. Masih ya, oke. Wah, sepeda cakep tuh. Dari Pak Haji, Pak. Nah, Pantang, kita sambil ngobrol santai ya, sambil ngopi. Saya coba pinjam sebentar. Mungkin Pantang dulu nih ngobrol. Pantang sebagai seorang pedagang, kita ini di Indonesia, bukan di Indonesia ya, di mana-mana juga mengalami posisi, boleh dibilang kalau orang berdagang, berusaha itu pasti ada naik, kadang-kadang sedang, kadang-kadang turun, naik lagi dan sebagainya. Yang jelas belum lama ini kita menghadapi COVID. Bahkan sebentar lagi ini lagi dalam proses lagi berkembang Omikron. Bahkan mungkin ada Omi yang lain, Omi. Menurut saran Pantang sebagai seorang pedagang sejati gimana? Yo. Nah, itu kan kalau di Batu saya sendiri itu nggak ikut-ikutan. Kok nggak ikutan? Nggak ikut-ikutan terpengaruh sama COVID. Asik. Nah, karena apa?
balik? Usahanya itu biasa berjalan. Cuma penghasilan tidak begitu meningkat. Oke. Karena cari solusinya di dalam COVID itu, Ya. rahasia kita apa yang bisa Ada rahasianya. Apa itu? kan kita teh orang membutuhkan tempat cuci tangan. Oke. Iya. Oh iya ya. Iya. Pinter ya. Itu kan suasana orang itu membutuhkan tempat cuci tangan. Saya bikin yang kreasi baru, inovasi baru Iya, gitu. iya, iya. Dari pertama cuma punya 3 motif gitu ya. Iya, iya. Nah, sampaikan 14 motif. Ya, Terus model, cara ya. produksi saya tingkatkan biasanya satu wastafel sama tihangnya teh 1 minggu di Ya. pekerjaan. Sekarang 1 hari dapat 5 gitu. iya, iya. Oh, Itu. malah jadi terobosan jadi. Iya. peluang. Jadi peluang. Oh hebat hebat. Jadi contohnya saya aja yang tadinya masker nggak laku itu lebih laku. Ya, Nah ya, itu aja inovasinya. Nah bagian kita apa? Asik. Karena orang itu tisu mungkin ya, tempat tisu itu. Ya, tempat cuci Lebih tangan. tempat ya. cuci tangan nggak? Itu saya bisa bertahan dari situ. Menarik menarik. Ilmunya luar biasa nih. sisi positifnya banyak ya. Iya banyak karena kalau ikut itu karena pusing rusak kepala, pusing ya. kepala. Iya. Kalau itu walaupun tidak meningkat tapi kan bisa berjalan terus. Iya, betul. Setidaknya Makanya bertahan. usaha saya itu dari dulu Bapak yang lebih tahu itu tidak bisa lari, merayap tapi nggak pernah capek. Nah, kalau gitu Pak Alim Ya. katanya yang paling tahu dari dulu tentang pantang. Pantangnya kayak gimana sih? Ya apa ya, dia jarang memikirkan dirinya sendiri. Oh iya. Yang dipikirin kayak saya, anak buahnya apalagi, ya model begitu. Jadi apa ya, dia nggak makan tapi gimana ya, ya tetangga saya sampai tetangga. Pikiran lain. Jadi itu prinsipnya yang setahu saya dari dulu. Jadi unik juga, padahal dalam kondisi yang lemah, misalnya nggak dapat duit, yang dipikirin Orang gimana ya, saya lagi ngebangun misalnya musola, di sana nggak jalan, bukan dia nggak makan, ya, pikirin. Bukan anaknya nggak makan, tapi yang tetangga-tetangganya itu loh, sosialnya. Terus kalau mau kurban, kalau belum bisa beli kambing, belum pusing kepalanya, bukan dirinya. Dari tetangga saya, masyarakat itu nggak bisa ikut berkurban, gitu ceritanya. Oke, menarik. Terus kan gini, di Indonesia itu kebanyakan orang miskin itu. Kalau saya kan orang miskin itu melestarikan orang miskin, biar orang miskin itu hidup, bisa sama-sama hidup. Jadi bukan hidup ini bukan untuk memberantas kemiskinan, Ya, tapi kemiskinan itu harus dilestarikan. Karena bagaimanapun orang kaya, bagaimanapun pengusaha membutuhkan orang miskin. ya, Itu tanpa orang miskin, bagaimanapun orang kaya. nggak ada yang kerja lagi ya. Nggak ada. Ada keseimbangan ya. Iya. Keseimbangan ya. Maka jangan diberantas orang miskin itu, harus dilestarikan. Dijaga ya. Dijaga. Jaga. Keren. Keren. Iya. Ibarat kalau semuanya mau jadi raja, nanti Nah, ini siapa jadi yang tukang sapunya jadi gitu. sapunya gitu. Setuju. Setuju. Makanya Ada bidangnya masing-masing. bidang yang masing-masing. Orang itu kebanyakan orang kita berpikir ini baju dapat orang lain, celana dapat orang lain, sendal dapat orang lain, kadang-kadang topi dapat orang lain, sampai rokok, kopi juga dapat orang lain. Tetapi buat dari diri kita, buat orang lain apa? Ya, Ya. makanya saya bikin meja anti galau. Coba sekarang duduk di sini, bangku meja bisa ngobrol gini, ini anti galau ini. Bisa happy. Iya, bisa happy, minum kopi teh. Makanya. Hujan nggak pernah ditutup ya, Enggak. biarin aja. Coba kalau di sofa. Harus bangga loh. Enggak
nggak ada yang namanya sultan. Iya, Banyak iya. meja dan banyak kursi nyambutin orang. Iya. Bener. Rumah siapa yang punya meja dan kursinya banyak Iya. menyambut tamu ya? Iya. Dan dia bisa direbutkan bangku saya ini, meja saya ini nggak Ini direbutkan. namanya rajanya sultan. Sultan meja. Sultan meja. Rumah besar nggak ada seperti ini loh. Iya, Ya kan? iya. Meja banyak, kursi banyak, ya. Jadi tamu tinggal memilih duduk di mana ya. Iya. Silakan, gitu nggak dibawa masuk. Kopi ada. Ini benar-benar sultan ya. Benar. Nah, teman-teman, intermezzo ini kita ngobrolnya asik bener ya. Nanti Awang tolong diliputi di belakang kita ya. Artinya ini di kediamannya rajanya sultan. Di belakang kita nih lembah, landscape-nya luar biasa. Memang rajanya sultan hebat. Itu dulu galinya pakai apa nih, Bang? Hebat, Pakai hebat. beko. Dan bahkan di arah depan tuh coba Awang diarahkan. Nah, ini kita ngobrol di pinggir jalan raya nih. Jadi kalau ditanya mau pantang mobilnya, motornya berapa banyak? Ya itu hitung aja ya pantang. Nah, buat teman-teman jangan lupa nanti saya selalu ada menyertakan juga nomor HP. Nanti nomor HP Pantang kita masukin lagi dalam link ya. Supaya artinya kalau ini kalau yang puyeng mumet jangan khawatir. Silahkan Ya. order aja langsung di meja anti galau. Meja anti galau. Meja anti Tapi galau. Pantang mungkin bisa kasih gambaran kira-kira nilainya sekitar berapaan kalau mungkin? Ya, yang 12 juta, Nah, ada yang 30. Oh, jadi bervariasi ya. Ada bervariasi, Macam-macam. ada yang 5 juta. Kalau gitu, penasaran 4,5 datang aja juta. langsung ke sini. Ya. Tepatnya ini di Jalan Pak Pantang ya, Pantang dari mana? Pantang udah ada tuh. ayo. Jalannya ini jalan Ada larang. Cipatat. Cipata. Cipatat, Citata. Ya, pada larang. Cipatat, Citata. Ah, Ini arah Cianjur, Bandung. Ya kan kalau dari Jalannya Bandung sih Mandaluyong. sekitar 1,5 sampai 2 jam ya kira-kira ya. Setengah jam. 1,5 jam. Ya, Jalan lancar itu ya. jalan lancar. Lagi lancar. Kalau naik sepeda dari Jakarta sekitar 9 jaman. Ya, Tolong cerita dong, saya penasaran waktu pertama kali dengar Pak Haji sampai naik sepeda pertama kali kayak nggak masuk akal. Lagi-lagi goyang. Iya itu. Serius itu. Ya dulu kan Cerita mainnya, dong cerita. dulu kan sering main naik sepeda ya kemana-mana kan. ke Dago, ke situ. Ya sekalian ya gitu cari sesuatu, misalnya pas ada kali kadang-kadang kita lihat gitu kan. Ya. Ya yang paling menarik ya dan orang yang paling welcome menurut saya untuk Batu ya di sini. Jadi apa ya, kita diperlakukan ya kayak temen lama gitu loh. Oke. Hangat gitu. Iya. Makanya bisa berhubungan sampai sekarang. Jadi Pantang tuh hebatnya kadang-kadang apa ya, kita udah pingin sesuatu kurang lebih kayak gini, malah yang ada apa ya, kita pingin banget yang lain malah dikasih. Pingin katanya, ya sok bawa katanya. Makanya kadang-kadang bawa mobil ini, wah banyak deh udah bawa. Modus. Iya, banyak loh di rumah tuh yang dari Mangentang, banyak. Kebanyakan. Bukan semua dinilainya, cuman beli aja. Iya. Tapi ada batu yang kayak di depan itu yang seberangnya kafe batu itu loh. Cafe Batu, Kan ada oke. yang berdiri satu. Ya, ya. Itu dikasih Mangentang juga. Mungkin beliau juga udah lupa. Yang gede itu bukan? Yang berdiri. Berdiri, tegak. Yang ada kulitnya dulu, ada kulitnya Iya, pas ada. udah diamplas gitu. Bukan, lebih dekat ke Lebih jalan dekat lagi. lagi. Oke, oke, Lebih oke. ke jalan lagi. Iya, 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 iya. Tapi beliau kadang-kadang kan lupa. Saking sering ngasih orang. Iya. Tapi Orang yang dikasih kaya. Pantang orang Iya. kaya. yang dikasih selalu ingat. Gitu ceritanya. Jadi ya memang apa ya, itu hebatnya lagi sebenarnya Pak Irwan ini udah ngomong kapan dong ngajak ke tempat Mangentang. Ya, benar. Waktu kita ketemu kan, Betul. taunya dia duluan. Mau main ke sini. Masa berduluan di sini ya? Bukan maksudnya itu mau ngajak saya Ya, mau main ke benar. Pantang, mau lihat batu, siapa Ya. tahu ada yang proyek bisa dipakai, Benar, bisa benar. diambil kan. Malah beliau duluan. Udah nyampe. Secara kebenaran gitu. Iya, makanya Jodoh pasti ya, Pantang. foto. Loh, kok udah nyampe? Pantang Gitu. juga kaget ya saya cerita ya. Lah ini kemarin baru tuh Pak Haji cerita ada cowek SpongeBob. Iya. Itu yang lucu banget ya. SpongeBob sama Patrick. Ya, Patrick. Benar. Itu yang lucu sampai sekarang kalau orang tanya konsepnya apa, SpongeBob sama Patrick.
Itu awal-awal ya buat wastafel batu ya yang di ini. Iya. Karena itu kan saya kalau lihat batu itu karakternya karakter apa. Iya. Iya. Jadi maunya dibawa kemana batu ini. Baik. Itu. Makanya kalau ini batu satu jangan dirubah, udah aja gitu nanti. Iya. Nanti orang pengen bentuk juga. dulu ya karakternya ya. Iya. Ini nih kalau lama-lama buat selancar bisa nih, Pak. Saya udah mikir nih. Apa kita bawa ke laut? tinggal tipisin dikit aja ya. Buat ini. Dia lebih terapung. Cakep ini udah. Pantang saya itu sebenarnya pengen ngobrolin sampai sore, sampai dengan cutanya senja, sampai apa ya? Benar-benar lihat mataharinya sunsetnya kemana, Pak? Baratnya. Sana ya. Ke sana ya. Tapi mohon maaf ya Pantang, karena kami ini masih dalam satu perjalanan, harus nyampe di puncak ya ke sebelum gelap. Jadi mungkin jam 5 itu ideal sampai sana. Mungkin gak lama lagi kami pamit ya. Nah sebelum kami pamit tentu mungkin seperti biasa Pantang kami dibagi sangu lagi dong ya. Buat kita yang muda-muda ini ya dalam jalan kehidupan ya. Gitu. Mau nggak Pantang? Ya apa dah, saya mau memang kalian cuma segini kelihatan. Ya kalau buat yang muda mah semangat lah, berusaha mumpung muda. Capek dulu lah, sekarang lagi muda. Jangan itu waktu disia-siakan. Karena apa? Kalau udah senja 55 tahun, itu jiwa juga udah sedikit ada penyakit yang datang yang enggak karuan. Harus dipersiapkan. Dipersiapannya dari muda dulu. Makanya orang dulu mah belajarlah, kamu capek gitu, ngeluh, tapi ingat di masa tua tenang, santai gitu. Wow, makasih banget. Sekalian Anak-anak ini muda loh. Ya. Kita Nanti enggak ya. kebagian. Kita kan tua. Pak Haji, tolong kita yang muda-muda dibagi sangu juga dong Pak Haji. Saya masih muda loh. Iya, kosong kalau gitu. Ini udah paling tua, udah kasih sangu udah cukup sih. Lagi dong, kita lebih muda nih. Kita harus selalu happy sih. Selalu ya. Jadi prinsipnya kan apa ya yang Bang Tang bilang ya, Ya. kerja. Tapi prinsipnya kita harus selalu happy. Iya. Jadi sebelum dalam bahasa sayanya pikiran kita itu harus mengalahkan tubuh kita. Nah, mantap. Kadang-kadang kan kita udah merasa capek ya sudah lah gitu. Tapi yang terukur. Betul. Nah kalau kita udah bisa mengalahkan itu, contohnya gini. Kadang-kadang kita mau bangun pagi, mau berangkat kemana aja kan malas. Iya. Tapi setelah kita beraktivitas ternyata enak gitu loh. Benar. Nah itu maksudnya pikiran kita harus mengalahkan Betul. tubuh kita gitu. Benar. Jadi harus tetap happy, semangat, Betul. kerja keras ya, Bang ya. Sip. Makasih banget. Sekarang tolong yang lebih mudaan dikit ya Pak. Baru 35 ini. 35 tadi. Sangunya apa ya? Yang 35-an. Udah dijawab semua ini. Ya. Kalau saya lihat ini adalah masalah keharmonisan. Oke. Nah, Pantang ini bisa menjaga keharmonisan alam, Iya. dan saya belajar bahwa ada keharmonisan antara kehidupan sosial. Itu yang luar biasa. Itu aja. Baik, terima kasih banget. Makasih banget yang 35. Sekarang yang 25-an. 25-an. Ya saya sih terima kasih banyak ini sama Pantang yang ngasih tip-tipnya buat anak-anak muda itu. Kita jangan patah semangat, harus semangat terus. Jangan sia-siain masa muda itu. Benar kata Pantang. Selagi kita masih bisa ya berkarya, apalah kita kerjakan lah untuk kita masa depan, hanya itulah. Baik, Mas Majid, makasih banyak. Baik teman-teman, sebenarnya saya juga udah dari 25, harusnya ke 15-an ya. Cuman karena 15 masih di bawah umur, udah ditohol dulu deh. Pantang, kita mau pamitan dulu ya, nggak apa-apa ya? Makasih banget nih kopi-kopinya. Ya, Pak Ali, makasih ya. Pak Ai, Pak Majid, makasih semuanya. Salam. Bye.